Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, sudah lama saya tidak membuat video, dan ini merupakan video pertama saya setelah 5 bulan saya tidak membuat video. Ya, karena kesibukan saya di kampus, kesibukan kuliah pun juga di organisasi. Kali ini saya akan bercerita tentang santri, tentang yang kisah seorang santri, perjuangan santri yang mana selama hidupnya itu penuh dengan kesulitan, tapi akhirnya dia menjadi orang yang mati syahid di pondok pesantren. Seperti apa kisahnya? Kita simak videonya sampai selesai. Jadi sebut saja namanya Udin. Si Udin ini merupakan salah satu orang pemuda yang berasal dari daerah Sumatera. Di Sumatera, sebelum dia berangkat ke pondok pesantren, si Udin ini ndablek, ndugal, bajingan lah kalau bahasa kasarnya. Jadi selama di rumah di Palembang dulu, dia suka jadi preman, suka malak, suka pokoknya kegiatan orang-orang yang buruk itu dilakukan sama si Udin ini. Sampai di daerahnya dia dicap sebagai preman, sampah masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya suatu ketika dia bertemu dengan bapaknya, dikasih tahu, dan bapaknya sakit-sakitan. Dia mendapatkan pesan dari bapaknya, "Le, bapak sudah tua, bapak umurnya gak tua maneh. Anakku mek sampean tok, Le. Ya, saya nggak minta apa-apa le ndek sampean. Sejak sampean kecil sampai besar, saya yang besarkan saya, ibu, dan saya sudah tua, saya nggak minta apapun. Leranono le teko sifat elekmu iki." Akhirnya si Udin ini semenjak itu dia bertafakur, berpikir, merenung. Wah iya ya, hidup di dunia ini dapatnya apa kalau cuma gini-gini terus, dicaci maki masyarakat, dibenci oleh orang lain, bahkan nggak dapat ridho orang tuanya. Akhirnya sadar, si Udin ini sadar. Semenjak itu akhirnya si Udin ini merantau ke Pulau Jawa, niatnya ingin mondok ke pondok pesantren. Akhirnya dia menuju ke ujung timur Pulau Jawa, lebih tepatnya di pondok pesantren saya, si Udin ini. Akhirnya dia mondok. Ketika di pondok pun, ya karena awalnya dulu ndugal, bajingan, dia masih punya musuh. Bahkan di pondok pun didatangi oleh musuhnya. Langsung si Udin ini minjem motik parangnya Mbah Peno 2. Mbah Peno di pondok saya itu ada mbah namanya Mbah Peno, dulunya terkenal pendekar. Pinjem parangnya Mbah Peno 2, langsung, "Ini Mas, sampean parang hiji, 1 buat sampean, 1 buat saya. Ayo kita selesaikan permasalahan di timur pondok." Di timur itu ada lahan kosong kayak tegalan, kayak kebun, itu mau perang di situ. Si orang yang tadi yang datang karena tahu kalau si Udin ini dulu berandalan, terus berani mati dan lain sebagainya, dia takut, akhirnya pulang. Saking berandalnya, saking banyak musuhnya, di tangannya di banyak bekas luka bacokan dan lain sebagainya si Udin. Namun ketika berada di pondok, dia bertemu dengan abah, dia dinasihati banyak-banyak. Di pondok itu ini. Akhirnya dia tobat, dia jadi orang yang pintar, cerdas, hafal imriti, semua anatomi yang ada di pondok pesantren itu dia hafal. Semua yang ada di alfiyah hafal. Pokoknya alim lah, sampai dia jadi ubudiyah. Ubudiyah itu pengurus yang ngurusin pendidikan kegiatan pondok pesantren. Terus bahkan sampai jadi lurah pondok pesantren. Ketika itu akhirnya banyak yang ngefans sama Mas Udin ini. Banyak yang terinspirasi mengikuti langkahnya, tenanan di pondok pesantren, terus dan lain sebagainya. Akhirnya jadi tokoh yang menginspirasi lah si Udin ini. Suatu ketika si Udin ini atau di pondok saya ini renovasi pertama setelah tidak ada pembangunan sama sekali bertahun-tahun. Abah doa bahwa ini membangun madrasah diniyah, ngedukne genteng dan lain sebagainya. Akhirnya si Udin ini naik ke atas. Entah kurang apa, dia kena musibah, terjatuh dari atas, jatuh ke bawah ke lantai. Yang jatuh duluan itu kepalanya. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada hari itu hari Selasa. Jadi semenjak jatuh dia nggak sadarkan diri sampai kurang lebih 12 jam dia nggak sadarkan diri. Ketika di rumah sakit, ketika bangun dia nggak
ingin iling apa-apa kecuali sholatku piye Pak, sholatku piye. Karena pada saat itu yang menghadiri di ustaz pondok pesantren, sholatku piye Pak, sholatku piye. Akhirnya rumah sakit yang didatangi pertama ini nggak sanggup, mau dibawa ke Surabaya. Proses mau dibawa ke Surabaya dan pengobatan di rumah sakit, semua di pondok itu ngaji karena statusnya dulu ketua pondok dan perannya sangat berpengaruh di pondok pesantren. Banyak yang ngaji, banyak yang yasin, bahkan abah itu sampai nangis-nangis nyeritakan atau mendoakan Kang Udin ini. Akhirnya mau dibawa ke Jember bawa ke Surabaya. Akhirnya pada saat hari Jumat, dari Selasa ke Jumat ini nggak sembuh-sembuh, nggak ada perbaikan. Pada hari Jumatnya Kang Udin ini meninggal dunia dengan status dia menjadi santri. Jadi kalau orang yang statusnya belajar kemudian atau mencari ilmu agama terus meninggal dunia, itu insya Allah matinya syahid. Dan Kang Udin ini seperti itu, mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Akhirnya semua pondok pesantren itu bersedih, bahkan mbak-mbak pun itu juga bersedih. Semua hampir menangis karena meninggalnya Kang Udin. Abah, Mbah Yai yang mengasuh pondok pesantren saya mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Kang Udin. Itu sambil menangis-nangis karena Abah ditinggal oleh sosok santri kesayangannya. Jadi seperti itu. Bahkan di saat wafat pemakamannya pun banyak yang ikut, yang datang ikut mendoakan, semuanya nangis, semuanya bersedih. Jadi ciri-ciri orang baik itu bisa dilihat dari dua hal, teman-teman. Ketika dia menikah, siapa saja yang datang, dan ketika dia meninggal dunia, siapa saja yang datang mengantarkannya. Dan Kang Udin ini belum sampai tahap menikah, dan ketika meninggal dunia yang datang itu mbah yai, santri-santri, orang-orang baik-baik semua, dan insya Allah soleh. Dan kabarnya ketika di dalam kubur itu, meskipun dalam keadaan habis jatuh, itu Kang Udin tersenyum. Jadi itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa melihat orang yang awalnya jelek terus meninggalnya akhirnya nanti jelek, juga nggak mesti. Kadang orang yang baik bahkan meninggalnya jadi buruk, banyak. Kalau teman-teman mengetahui kisahnya Barseso yang kiai yang bahkan santrinya itu sangke saktine, sangke alime bisa terbang, tapi meninggalnya dia dalam keadaan murtad, kafir dan lain sebagainya. Ini kisah dari Kang Udin, ini merupakan kisah nyata, kurang lebih kisahnya seperti itu teman-teman. Semoga menginspirasi. Jadi bagi teman-teman jangan putus asa. Kalau misalkan saat ini saya nggak baik, saya ini jangan putus asa, karena waktu itu masih panjang, perjuangan itu masih panjang. Allah itu Wallahu Ghafurur Rahim, Allah itu zat yang maha memberi taubat, yang maha mengampuni dan lain sebagainya. Jadi itulah, saya ceritakan juga agak sedih, kisahnya banyak sebenarnya, cuma ini saya ringkas. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Mohon maaf kalau kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.